Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau selamat. Yang engkau tidak percaya, kau dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Karena walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya utusan, terserah ya. Iman kita mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Semoga pagi ini kita tetap diberikan anugerah kekuatan oleh Tuhan untuk memilih yang terbaik. Dan harapan dan doa saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, sehingga hari ini perjalanan kita tetap bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Allah di pagi ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. But let your yes be yes and your no be no, for whatever is more than this is from the evil one. Jadi kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena apa? Itu perintah Tuhan bagi kita, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup ini seumur hidup kita, maka akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, tema kita adalah perbuatan dan perkataan yang berjalan seiring. Jadi antara hati, perkataan, dan perbuatan itu sejalan. Artinya orang-orang yang perbuatan dan perkataannya sejalan, ya berarti melakukan apa yang dikatakannya. Misalnya, ya satu contoh, jangan merokok. Ya, katakan jangan merokok. Lalu dia katakan kepada semua orang jangan merokok. Kalau saya mengatakan jangan merokok tetapi saya merokok, itu berarti saya tidak punya power untuk menyampaikan untuk orang tidak merokok. Tidak merokok ada alasannya, karena perintah Allah. Jangan membelanjakan uang kepada yang sia-sia. Karena bait tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Alasan ekonomi. Uang kita cari kok kita bakar-bakar. Itu kira-kira. Dan kalau saya mengatakan jangan merokok tetapi saya merokok, itu saya tidak melakukan apa yang saya katakan. Do it what you say. Lakukan apa yang kau katakan. Sama seperti Yesus, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan.
Dia mengasihi Bapa. Dia juga perintahkan kepada kita untuk mengasihi Dia. Sama seperti Dia mengasihi Bapanya. Dalam Yohanes 16. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang pertama kita harus melakukan apa yang kita perintahkan. Apa yang kita katakan. Saya punya anak 2, laki-laki semua. Dan ketika saya mengajar mereka untuk tidak mengendarai motor dan di jalan tanpa sampai mereka di usia 17 tahun. Anak saya yang satu yang besar, dia mengatakan, "Pak, ini masih usia, saya ingat ada berapa kali kami harus pergi ke kantor polisi untuk mencari apakah dia bisa dengan badan yang besar itu dia bisa memiliki SIM. Nah, tidak bisa. Dan setelah saya ajak ke sana dia nggak bisa. Akhirnya dia 15, dia juga begitu. 16, dia juga begitu. Tidak bisa. Yang terakhir saya masih ingat persis. 1 hari kurang, ya. Jadi kita datang satu kan itu berarti sudah 17 tahun, udah lebih. Tidak boleh. Lalu anak saya bilang, "Pak, kenapa itu teman-teman saya udah punya SIM, udah bawa motor apa, belum 17 tahun." Ya lihat aja tuh usianya, udah lebih usianya itu, minimal 17 tahun. Ada yang sudah dibuat 18 tahun karena nembak dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap konsisten. Bukan karena tekanan lalu kita berubah. Bukan karena permohonan anak, ya kita mau memberikannya, tetapi kita juga harus taat terhadap aturan negara. Bukan hanya aturan Tuhan saja kita taat, tapi aturan negara yang sudah membuat kita kalau mau mengendarai di jalan raya harus punya SIM. Lihat saja banyaknya anak-anak yang tidak punya SIM. Dan ketika kita anak saya belum punya SIM, orang-orang mengatakan, "Kaku sekali kamu. Enggak, kasihan kamu." Terus saya katakan, kami rela mengerjakan hal yang diminta sesuai dengan apa yang dikatakan oleh undang-undang. Kami tidak bergeming, sebagai orang tua kami tidak bergeming. Kalau mereka ingin naik motor, kami bawa ke lapangan dan silakan naik di situ. Tapi tidak boleh ke jalan raya, hanya untuk belajar di situ. Dan saya mau katakan kepada kita, saya melakukan seperti apa yang saya katakan. Yang kedua, mengatakan kebenaran setiap waktu. Ini memang tidaklah mudah. Ya. Ada ancaman apakah kita masih tetap berani mengatakan kebenaran? Ada tekanan apakah kita masih mengatakan kebenaran? Tapi firman Allah katakan supaya kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari sejarah. Kita harus jujur terhadap diri kita, terhadap bangsa, terhadap negara. Jadi ada banyak orang di tengah-tengah kehidupan yang antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Antara perkataan dan perbuatan tidak seiring, tidak seirama. Berbeda antara apa yang dikatakan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berbeda apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya. Dia katakan A tapi dia lakukan B. Dia katakan B tapi lakukan C. Dan lain sebagainya. Kita perlu memahami apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang mengakibatkan kita tidak konsisten terhadap perkataan kita. Dan perlu kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang mempermuliakan Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah, perbuatan dan perkataan yang sejalan, yang berjalan seiring, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan.
Kenapa saya katakan orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan? Karena orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan tidak akan melakukan dosa. Karena firman Allah dalam Keluaran 20 ayat yang ke 20, di situ dikatakan bahwa kalau kita sebagai ketika Allah melawat umatnya, Musa mengatakan supaya mereka memiliki takut akan Tuhan, supaya dengan takut akan Tuhan itu mereka terhindar dari berbuat dosa. Jadi kalau takut akan Tuhan ada dalam hidup orang tersebut, maka dia akan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi ada banyak orang, pejabat kah itu, orang-orang yang kadangkala pendeta kah itu, atau siapapun itu, bisa saja terjerembab dalam perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita sebagai orang percaya, biarlah kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan, dalam kemauan Tuhan, saya yakin dan percaya ini akan membawa kepada kebaikan bagi setiap kita. Karena kalau kita melakukan antara perkataan dan perbuatan sejalan, seiring, maka damai daripada Tuhan akan menyertai kita. Mengapa tidak ada damai dalam hati orang? Karena dia hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Sehingga dia kehilangan sukacita, sama seperti Daud ketika dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba dan Tuhan menghukum dia. Tetapi ketika dia minta ampun, Tuhan pulihkan dia kembali. Dan dia kemudian berubah dan dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perkataan dan perbuatannya disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, sehingga perkataan dan perbuatannya menjadi sejalan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang hidup melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, antara perbuatan dan perkataan sejalan, seiring di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk berjalan seiring dengan sejalan dengan antara perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya mereka-mereka yang mengalami derita atau masalah dalam hidup mereka, Tuhan datang kepada mereka, karena kami tahu Tuhan adalah jawaban dalam setiap masalah kami. Orang yang percaya selalu ada jalan keluar yang Kau sediakan bagi hidup kami. Terima kasih, kami percaya padamu, pertolongan-Mu datang bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga Tuhan tetap menyertai, dan dalam perjalanan hidup ini tentu kita bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap!